Panas. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu hutha'an akhwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sa'a Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤدبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para bapak, ibu, saudara-saudara yang sebelumnya. Alhamdulillah bersyukur berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Salawat serta salam semoga kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak guru serta saya kajian seluruh pada hari ini Bapak Ustaz Ahmad Saman SPG KKD yang alhamdulillah pada saudara kita namanya Malik kajian seluruh pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidah wa man kana yarju liqa'i rabbi falyamal amalan sholihah wa la yusrik bi ibadati rabbi ahada. Shadaqallahul adzim. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bersyukur, dengan tidak lupa selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.
dan seraya tidak lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan melakukan atau menjalankan sesuatu yang diizinkan Allah, karena itu adalah bentuk rasa syukur kita. Bapak Ibu hadirin, masih dalam suasana bulan Rabiul Awal. Orang Andong Rajan menyebut bulan mulut, karena orang Jawa di dalam kalender Islam Jawa itu Rabiul Awal itu dikonversi menjadi bulan mulut. Nah, orang Jawa itu kan cari gampangnya yang mudah diingat. Bulan di mana ada tanggal kelahiran Nabi, maka disebut dengan bulan Maulud. Ayat yang saya baca tadi menjelaskan bahwa Rasulullah menyampaikan atau disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia mislukum, seperti kamu. Jadi Nabi Muhammad itu sama dengan kita. Dalam sisi sifat-sifat kemanusiaannya sama. Kita makan, Rasulullah juga makan. Kita butuh tidur, Rasulullah juga butuh tidur. Kita yang laki-laki mencintai perempuan, yang perempuan mencintai laki-laki, Rasulullah juga mempunyai hasrat untuk menikah. Apalagi semuanya sama dalam sifat-sifat kemanusiaan. Nah, dalam hal ini memang ditunjukkan oleh Al-Quran bahwa kita ini disuruh mencontoh Nabi, baik dalam hal-hal yang bersifat kemanusiaan maupun dari sisi bagaimana Nabi melaksanakan ajaran agama. Kita tidak diperintahkan untuk mencontoh atau menteladani makhluk lain selain manusia. Kalau kita suruh nyontoh malaikat, kan gak mungkin. Rasulullah itu tidak tidur. Apalagi malaikat yang menjaga kanan kiri kita, tidak pernah tidur, ngawasi kita terus. Malaikat tidak pernah makan, pernah marung, tidak pernah. Tidak pernah. Malaikat juga tidak menikah, tidak punya hasrat, tidak punya syahwat, hawa nafsu, tidak punya. Sehingga manusia malaikat itu tidak bisa disuap. Jadi nanti dengan itu kepada malaikat Ridwan, sak sugi-sugi kita, setinggi-tinggi jabatan kita, tidak bisa menyuap malaikat penjaga surga. Coba kalau penjaganya itu satpam yang manusia, pasti berebut itu. Nah, yang kaya kira-kira masuk surga semua, karena satpamnya menerima gratifikasi atau uang pelicin. Maka Islam itu mengatur segala semua sisi kehidupan. Coba apa yang tidak diatur oleh Islam? Dari hal yang kecil, misalkan bersin saja, wahing-wahing, bersin. Itu oleh Al-Quran, oleh Islam, diatur. Diatur. Supaya apa? Sifat kemanusiaannya ini tetap terpantau dan kita selalu ingat Allah di dalam rangka untuk menjalankan sifat-sifat kemanusiaan.
Nah, coba kita bersihin, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mendengarkan menjawab yahdikumullah. Yarhamukallah, kemudian kita menjawab yahdikumullah. Kan gitu. Soal bersin aja. Ada kalimat-kalimat thayyibah yang diucapkan ketika kita bersin, baik yang bersin maupun yang mendengarkan. Ini masalah kecil aja. Masalah yang kecil. Tidur. Saya tidak tahu agama yang lain itu kalau mau tidur kira-kira diajari doa apa enggak itu. Mengapa kita harus berdoa? Dalam semua aktivitas kehidupan duniawi, sifat-sifat kemanusiaan, tetap di dalamnya kita harus mengingat Allah. Mohon maaf, jadi doa akan tidur dan bangun tidur itu bukan hanya untuk anak-anak TK saja. Lali Pak, dikit diajari waktu TK. Wis tuwek lali ndongane moro kesirep. Mau tidur saja, kita disuruh ingat Allah. Berpasrah diri kepada Allah. Karena tidur itu, bangunnya kalau tidak hidup ya mati. Itu tidur. Mau perjalanan, kita berserah diri kepada Allah. Dan seterusnya. Itu sifat-sifat kemanusiaan. Mau makan aja kita suruh doa. Ya. Apa itu doanya mau makan itu? Anak-anak cucu saya yang masih kecil tuh sudah hafal. Doa yang paling dihafal duluan tuh kalau mau makan. Karena tiap hari makan 3 kali sampai 5 kali kan. 3 doa terus. Mau makan kita sudah disuruh ingat Allah. Dan apa yang ada di bawah, di depan kita yang mau makan kita ini. Yang kita makan ini. Itu kita minta kepada Allah agar rezeki itu mendapatkan barokah. Dan Allahumma barik lana fima rozaqtana, kan ya. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami. Berikan rezeki dari apa yang telah kau rezekikan kepada kami. Dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Kira-kira di dalam ketika kita makan itu ada loh peluang ketika kita makan itu kemudian kita akan masuk pada neraka. Ada. Dalam makan itu Rasulullah juga mengajarkan. Rasulullah mengajarkan. Bagaimana konsepnya makan Rasulullah itu? Makanlah selagi lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita kan sebaliknya. Makan sebelum lapar, jangan berhenti sebelum gelegean. Kalau makannya Rasulullah dengan kita ini kan sama, dikit ya. Rasulullah itu makannya sedikit-sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, alias ngemil. Bapak Ibu hadirin, Al-Ahzab 21 kalau tidak salah itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik. Baik itu keteladanan dalam urusan sifat-sifat kemanusiaan maupun dalam kegiatan melaksanakan ibadah berhubungan dengan Allah. Okelah kita mulai dari urusan-urusan dunia, urusan-urusan sifat kemanusiaan. Rasulullah ini juga seorang suami. Bagaimana bapak-bapak dan saudara-saudara ini mencontoh kehidupan Rasulullah di dalam berumah tangga. Bapak Rasulullah apa pernah bertengkar ya sama istrinya? Karena punya sifat kemanusiaan. Pernah. Cuman caranya itu kan rapot dokar wawa EDW. Nabi itu kan pernah dalam suatu hari pulang dari bekerja atau berjuang di jalan Allah atau berdagang. Dari kejauhan Siti Aisyah itu sudah melihat, wah Rasulullah datang. Panas-panas.
Ya kira-kira jam 12 atau jam 1 itu. Panas-panas. Keringetik. Terutus-terutus. Nah, seorang istri melihat suaminya dari kejauhan sudah datang dalam keadaan yang payah itu. Aisyah langsung terburu-buru membuat minuman menyambut suaminya. Bikinlah minuman, kira-kira kalau di Andong Kerajaan bikin teh atau jeruk anget gitu ya. Dibikinkan itu. Dan dilalah kesannya ngalah. Siti Aisyah ini karena terburu-buru, dia itu keliru. Ngambil gula, keliru garam. Rupanya tak podo ya. Jadi zaman Rasulullah itu sudah ada garam ya. Sudah ada. Ngambil gula, keliru garam. Bayangkan rasanya seperti apa. Makanya ibu-ibu kalau bikin teh, bikin kopi, jangan terburu. Karena terburu-buru itu perbuatan setan. Al-ajalatu minasyaitan. Buru-buru itu di jalannya setan. Karena orang terburu-buru itu biasanya tidak hati-hati. Itu tadi keliru. Dibikinkan teh dengan rasa garam tadi itu. Begitu Rasulullah datang, disuguhke. Ya Rasulullah, sudah saya sediakan teh hangat untuk meredakan hausnya Rasulullah SAW. Diminumlah oleh Rasulullah. Nah, ternyata dari sini ada pelajaran. Caranya minum Nabi itu pertama sedikit dulu. Ya, bahasa Arabnya diseruput dulu. Sedikit. Nah, diseruput kan berarti terasa. Untuk ngetes manis atau asin. Nah, begitu diseruput terasa asin, Rasulullah nggak marah. Coba kalau kita langsung bres. Rasulullah nggak marah, ditaruh lagi, itu namanya teh, nggak dihabiskan. Rasulullah kemudian untuk menahan hausnya mengambil mandi. Terus Aisyah tanya, ya Rasulullah mengapa nggak diminum banyak? Oke, saya tak mandi dulu biar seger. Mandi seger. Habis mandi seger, ganti baju, duduk bersama Aisyah, udah lalu. Ayo dilanjutkan minumnya ya Rasulullah. Ya, saya sudah seger. Ayo kita minum bersama. Rasul belum, enggak, saya sudah mandi, sudah seger. Aisyah dulu aja minum. Aisyah minum. Setelah diminum Aisyah itu, apa bahasa Inggrisnya itu? Gebres-gebres dia. Baru pada saat itu Aisyah sadar dan menangis, terseduh-seduh. Minta maaf kepada Rasulullah. Dan apa kata Rasulullah? Tidak apa-apa, mungkin kamu terburu-buru tadi itu. Coba lihat awake dhewe. Kesel keringetnya terutusan. Teko-teko kemudian gak teh rasa garam. Macam-macam. Kira-kira seperti apa? Itu sifat kemanusiaan yang dicontohkan Nabi kepada kita. Ayo coba. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat? Nah, tapi ayat tadi dilanjutkan bahwa keistimewaan Nabi itu adalah yang diberi wahyu oleh Allah. Maka dilanjutkan, barang siapa ingin mendapatkan atau mendekatkan diri kepada Allah, maka beramal atau berbuatlah kebaikan. Dan jangan sekali-kali mensekutukan atau menyembah itu dengan mensekutukan apapun. Dengan suatu apapun. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada. Jadi ayat ini mengajarkan kalau kita ingin dekat kepada Allah, yang pertama adalah beramal soleh. Beramal soleh. Amal soleh itu kan bisa horizontal, bisa vertikal. Yang horizontal itu berarti beramal baik kepada sesama makhluk Allah. Bukan hanya sesama manusia, kepada makhluk Allah. Orang Islam itu loh, caranya menyembelih binatang itu
juga berperi kehewanan. Bagaimana cara menyembelih binatang. Ini diatur juga oleh Islam. Kepada tumbuh-tumbuhan kita juga punya akhlak. Alam semesta kita juga berakhlak. Apalagi kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah. Nah, berarti yang mendekatkan diri kepada Allah. Apa hak-haknya Allah itu? Pertama, disembah. Maka orang yang berakhlak kepada Allah harus menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, tidak boleh mensekutukan dengan siapapun dan apapun. Kalau kita tuh kemudian masih menyembah selain Allah, itu namanya syirik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dari situlah kemudian kita harus ingat. Orang yang selalu dekat kepada Allah itu ingat kepada Allah. Bahwa kita yang hidup di muka bumi ini bagaikan orang yang merantau. Nah, kita ini merantau ya. Merantau ke muka bumi. Nah, bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah merantau, baik itu keluar negeri maupun keluar Jawa atau ke kota lain, orang yang cerdas, orang yang merantau itu pasti ingin pulang kampung. Walaupun di perantauan itu sudah sukses seperti apa. Sudah banyak hartanya di sana, anak cucunya sudah di sana. Pasti dia akan pulang kampung. Minimal pulang kampung pada saat hari raya. Kan gitu kan? Pasti. Mesti kangen dengan kampung halamannya. Dan bercita-cita ingin kembali. Bahkan banyak orang sukses di kota, di luar negeri, di luar Jawa, di ibu kota. Dia itu berwasiat, aku sumben lek mati kuburan di tanah kelahiran. Makanya orang yang merantau tadi itu pasti punya cita-cita akan kembali. Dan ingat, harus kembali. Begitu pula kita yang merantau ke muka bumi ini. Kita harus ingat bahwa suatu saat kita pasti kembali. Dan ingin kembali. Karena ingin dan ingin pasti kita juga akan kembali ke kampung halamannya. Yaitu di akhirat sana. Kalau kita ingin kembali ke kampung halaman, tidak usah jauh-jauh kalau misalkan merantaunya ke Jakarta, ke Surabaya. Mau pulang ke Antung Kerajaan, butuh uang transport enggak? Butuh bawa oleh-oleh enggak? Kok kebangetan temen, kok Jakarta merene ngene wong tuane gak bawa oleh-oleh blas. Begitu pula dengan kita yang merantau ke muka bumi ini, kemudian nanti akan pulang ke kampung halaman di kampung akhirat. Kita perlu mempersiapkan sangu. Ya. Kita perlu mempersiapkan bekal. Kata Al-Quran bahwa berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, maka setelah kita berefleksi bagaimana akhlak Rasulullah di muka bumi ini, akhlak Rasulullah dalam hal-hal kemanusiaan, dan akhlak Rasulullah dalam hal beribadah. Kalau dalam hal ibadah namanya berat Bapak Ibu. Rasulullah ini kalau sholat itu kakinya sampai bengkak. Saya yakin Bapak Ibu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Tapi bukan karena sholat, asam urat, yo jantung, yo ditutup tawon dan sebagainya. Ben ketolek kusuk sholatnya, kaki ini gayanya bengkak-bengkak gitu ya. Nah, saya yakin banyak Bapak Ibu yang kakinya bengkak, tapi insya Allah bukan karena sholat ya, tapi karena banyak faktor yang lain. Itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini bisa mengingatkan kita semuanya bahwa kita harus bersiap-siap membawa bekal, lumpuk-lumpuk sangu. Karena kapan kita mau kembali dari perantauan ini, yang tahu hanya
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pandang umur, tidak pandang jabatan, tidak pandang harta. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Untuk ibu kualat gak? Alhamdulillah.